kasih aja sebenarnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya merasa keberatan, pasti ada teman-teman yang mungkin udah diskusi sama aku. Ini biasanya mahasiswa kita ada yang tinggal tips dari yang lain, yaitu menurut saya bagaimana untuk kasus ini, yaitu dikembalikan ke masing-masing ya. Apakah dosa kita mengcopy paste tugas teman? Nah, yang jelas memang harus ada yang dikumpulkan berdasarkan nama kalian dengan nama kalian sendiri. Nah, insya Allah kita lanjut ya. Oke, peluang ini masih mendengar saya. Coba pegang hidungnya. Oke, siap. Kita skip ya. Ini kurang bisa suara dan kalau jaringan teman-teman mau nonton videonya cek YouTube 1001 edition di YouTube. Setelah nanti setelah acaranya bisa saya bagikan linknya. Kalau teman-teman yang sudah bisa atau menonton, memang intinya ceritanya adalah penemuan-penemuan pada saat Eropa itu sudah menjadi ternyata ketika Eropa masih belangsak, Eropa masih ketinggalan zaman, masa-masa gelapan, jangankan sanitasi, tapi ya kedamaian aja di situ masih sangat-sangat minim sekali terkait dengan secure-nya, apalagi sanitasi gitu. Tapi justru di Islam itu adalah masa emas. Kita banyak-banyak ilmu, banyak-banyak penemuan, banyak-banyak para ulama, ya. Ulama itu orang-orang pintar kan, itu berlomba-lomba untuk menciptakan karya-karya yang terkenal. Silakan kalau mau cari aja 1001 Invention. Oke. Potret umat muslim dalam peradaban Islam. Jadi teman-teman sekali lagi, nah ini adalah contoh yang saya bawakan pertama. Sudah agak clear ya. Tadi ini yang saya koreksi ya. Firnas tahun 80 Masehi itu jadi kenapa seperti itu? Ya, secara konsep kalau misalnya kita lihat di Google atau yang lainnya, pasti kita tahunya adalah Wright Brothers, ya, Wright bersaudara, di mana dia menciptakan pesawat dan itu bisa melayang di udara bisa 3-5 meter dalam waktu yang sekitar 2-5 menit. Tapi sebenarnya ternyata jauh sebelum itu ada Agnes Firnas, ya, seorang ilmuwan dari Mesir yang bisa terbang. Yang kalau misalnya kita pernah main Assassin's Creed yang di HP, ya, pernah kayaknya yang ketika Altair terbang pakai ciptaannya Leonardo da Vinci. Iya, di situ pakai uang panas ya. Kalau sekarang tenaga kalau udah turun kena api dia naik lagi. Nah, ternyata itu sebenarnya ciptaan dari Agnes Firnas, salah satu paten. Jadi Agnes Firnas sudah menemukan bahasanya manusia itu bisa pada tahun 875 Masehi. Dan bahkan nggak kayak Wright bersaudara yang cuma melayang sekitaran 2 meter sekitar 3-5 menit gitu. Ini benar-benar terbang dari gedung ke gedung, ya kayak yang Assassin's Creed tadi gitu. Jadi benar-benar terbang. Cuman yang kurang adalah pada saat itu adalah mendaratnya. Ya, tapi itu nggak termasuk hitungan kan. Tapi yang bisa terbang, Agnes Firnas adalah manusia
pertama yang terbang, dia mendarat dengan kecelakaan. Setelah itu kakinya patah. Itu jadi ciptaan Allah bahasanya yang burung. Ya, burung benar. Bisa terbang. Dan dia seorang ilmuwan bagaimana manusia juga bisa terbang seperti burung. Membuktikan bahwasanya manusia bisa. Lalu selanjutnya Muhammad Al-Farid di dunia itu Universitas Al-Qarawin atau Al-Qarawin ya di Fes. Ya, universitas terbaik di dunia sampai saat ini. Selanjutnya ada Ibnu Al-Hittan. Itu penemuan kamera. Nah, konsep kamera ya, bahkan dari namanya Al-Qamar itu gambaran dari fenomena mata. Jadi konsep itu muncul yang namanya bapak alat. Cuma beda ini aja. Kalau misalnya bahannya mungkin tulang atau yang lain-lain, sekarang sudah silver plate, lebih canggih, lebih presisi. Tapi secara konsep dasar alatnya masih sama. Ada Maryam Al-Astrolabi. Nah, ini mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi wanita yang menemukan sistem astrologi yang canggih. Posisi langit. Nah, ini sedikit saya intermezzo ya. Tahu nggak ini kenapa astrologi ini mendalam ilmu ini? Jadi ceritanya dia ini memang sudah menikah. Namun pada masa itu masih masa penyebaran Islam secara luas. Jadi suaminya ikut jihad. Namun tidak kembali. Akhirnya bagaimana astrologi ini mendalam ilmu ini, bahkan punya inovasi untuk mengatakan astrologi perbintangan untuk apa? Untuk nyari sesuatu. Pengen punya istri kayak gini. Ya kalau misalnya ini pengen ya kita lihat dulu ya. Secara ilmu kita sudah sampai mana? Dan juga ya ini ya, jangan cari aja yang sudah harus perempuan dengan tinggi sastra. Nah, ada Ibnu Sina, ya bapak kedokteran modern. Insya Allah ini kita terkenal banget ya, Avicenna. Film mati boy. Ada Ibnu nah, ini adalah penemu sirkulasi darah. Ini SMA-nya SMA ya. Serambi kiri, serambi kanan, diri kanan, serambi kiri, diri kiri, seluruh tubuh, balik lagi serambi kanan. Ya ternyata itu penemunya adalah orang Islam, Ibn Al-Nafis. Terus ada Al-Khawarizmi, insya Allah ini terkenal ya, anak teknik atau Al-Khawarizmi keterlaluan sekali. Ya, dan ternyata angka-angka itu
ada 1, 2, 3 itu ternyata ada dasarnya, cuma sekedar tahu aja. Tapi angka 1 dari karena sudutnya 1, angka 2 karena sudutnya 2, angka 3 sudutnya 3, dan lain-lain. Dan kita tahu sebenarnya algoritma ya, aljabar, ilmu algoritma yang katanya Mark Zuckerberg itu mengidolakan beliau, entah itu hoax apa enggak ya, tapi mengidolakan beliau karena apa ya, karena tanpa adanya algoritma, tanpa adanya ciptaan penemuan beliau aljabar, algoritma, nggak bakal sampai sekarang masa depan yang berupa komputer, laptop, flash dibacakan. Jadi ternyata tidak sangat berpotensi dengan hal-hal resmi. Nah, ini Mansa Musa. Ya. Ini sebenarnya untuk contoh, ini adalah orang ekonomi. Karena Mansa Musa ini, kalau misalnya pernah nonton Black Panther, ya sekiranya mungkin Mansa Musa ini kayak rajanya Wakanda. Jadi memang beliau ini ada di tanah Afrika, Maroko, dan satu memang terkenal sekali dengan emas, banyaknya emas, tambang emas. Ya, yang paling kaya Nabi Sulaiman. Ya, Nabi, insyaallah itu bisa ditanyakan ya, nanti saya jawab waktu kita ini jawab. Jangan kemana-mana sampai akhir ya. Oke, saya lanjut dulu. Mansa Musa itu orang yang paling kaya. Ketika pergi haji dan masuk ke Mekah, dia mengerjakan itu membangun masjid dan juga membagikan emas. Nah, secara teori mungkin di sini ya semua orang jadi kaya. Tapi kalau kata orang ekonomi, dia kan membagi-bagikan emas, maka seluruh harga di pasar jadi naik semua. Ya, bahkan saat itu inflasi sampai 100 kali lipat lebih. Karena semua orang jadi punya duit. Ya. Orang Mansa Musa ini adalah orang yang paling terkenal karena kejadian tersebut. Ya. Dan bahkan sampai sekarang sekelas Bill Gates ataupun Jeff Bezos belum ada yang ini Mansa Musa. Salim, Dasma, di India, pernah di Granada, Spanyol, Masjid Istanbul, Turki, bukan dan terrealisasi yang ini. Ya. Oke. Nah ini sebagai contoh. Teman-teman di sini mungkin ada teknik mesin. Banyak ciptaan-ciptaan teknik sipil bangunan itu sudah luar biasa pada masa itu. Di teknik sipil, ini teknik mesin. Apa ini? Ini cuma foto ya. Ini automaton. Di sini yang pernah nonton film Sci-Fi? Automaton itu apa? Dikasih air. Automata. Jadi bukan cuma sekedar kincir air. Robot. Jadi robot sudah ada ilmuwan muslim yang buat otomaton. Mungkin mesin wudhu. Ya, salah satu mungkin kalau misalnya ini ada mesin musik untuk apa? Ya
untuk menyambut tamu pada saat itu, ada menyambut tamu kerajaan dan lain-lain. Ini ada yang untuk wudhu, ada yang untuk sholat ya. Dengan ruang kabinet tadi aljabar, teknik industri ya, kopi ya. Kopi ente kalau bergadang minum kopi, ternyata kopi yang nemuin adalah orang Islam dan yang lain-lainnya. Misalnya banyak. Yang saya mau menjelaskan di sini sebenarnya intinya adalah itu cuma contoh. Itu ada di masa lalu. Itu ada di sejarah. Dan sampai sekarang kita masih kenang namanya, kita masih tahu namanya, dan jangan sampai kita terlupa sebenarnya. Pada saat itu umat Islam jadi dinasti emas, menjadi kiblat, gak cuma kiblat ya, maksudnya bukan kiblat salat, tapi kiblat ilmu pengetahuan. Orang-orang Eropa belajar ke sana, orang-orang Amerika belajar ke sana, Afrika belajar ke sana, bahkan banyak yang dibiayai untuk belajar, dan juga untuk sarana dakwah. Umat Islam pada saat ini mencapai puncak dengan baik bidang ekonomi, peradaban, kekuasaan hingga sekitar tahun 1100 Masehi. Islam jadi peradaban yang merajai. Ya, bisa kita tahu misalnya dari zaman Nabi Muhammad. Tahu Nabi Muhammad kapan lahirnya? Ya, insya Allah Nabi Muhammad lahirnya secara peringatan malam ini. Gak apa-apa kalau mau jawab dulu, saya kasih juga udah bukan. Oke. Tanggal 12 Rabiul Awal. Iya, 12 Rabiul Awal. Malam ini peringatannya. Ya. Dari saat itu hingga nanti zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dijadikan dinasti kerajaan yang menggigit. Ada yang terus Abbasiyah, yang terkenal mungkin Abbasiyah, dan juga yang terakhir Umayyah. Di situ sudah 1000 tahun lebih umat Islam. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Kalau kita melihat sekarang orang-orang yang terkenal, orang yang pintar adalah orang-orang yang kira, bermata biru, berkulit putih, yang kalau kena panas sedikit kulit jadi merah gitu. Ternyata pada zaman dulu justru orang-orang yang bersorban, orang-orang berjenggot gitu, itu adalah orang-orang yang sangat pintar gitu. Penemu justru adalah orang-orang yang tinggal di gurun gitu. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Firman boleh jawab, nggak apa-apa. Ada mau jawab? Ya, Firman boleh jawab, Fir. Nanti kayaknya yang koneksinya paling bagus, soalnya dekat di NASA. Ya. Ada yang tahu kenapa? Yang lain selain Firman boleh? Mungkin Dimas yang lagi di Jepang. Karena pusat perubahan ada di Timur Tengah. Iya, pada saat itu perubahan ada di Timur Tengah. Adalah karena pada saat itu teman-teman, artinya pertama sistem yang dibangun pada saat itu orang yang memiliki kehidupan itu sistem yang memang dukung setiap kita terlahir di sana untuk berpikir jelas, berpikir maju, berpikir cemerlang. Dia hidup, ketika hidup sudah ditanamkan pendidikan sejak kecil, ya,
Mau jadi orang seperti apa? Mau meninggal itu dikenal sebagai apa? Makanya tercipta orang-orang seperti ini. Ya ketika menciptakan, ya nggak cuma mikir soal cuan, tapi bahkan balik lagi. Tapi ketika dia berinovasi, membuat sesuatu itu justru untuk memudahkan aktivitas rohaninya dia, aktivitas peribadatannya dia. Algoritma bukan angka 0 untuk apa? Memudahkan hitung dalam ilmu waris. Kita tahu bagaimana kalau misalnya SMA belajar ilmu waris ya, laki-laki setengah, anak perempuan seperempat. Ini ada nanti jatahnya istri, misalnya istrinya lebih dari satu, istri kedua, istri ketiga, anaknya, cucunya, saudara-saudaranya, itu ribet. Makanya ada angkanya itu untuk apa? Memudahkan. Ada juga penemuan jam gajah. Untuk apa? Supaya kalau mau sholat gampang. Sekarang enak jam digital. Parahnya sekarang orang-orang sudah gampang sholat. Waktu maghrib, udah waktu sholat, HP bunyi, tapi masih belum pergi ke masjid. Kan kalau dulu bahkan udah bela-belain bikin jam supaya orang bisa tepat waktu sholat, nggak kelebihan dan nggak terlalu jauh mundirnya. Al-Astrolabi menemukan ilmu astronomi, ya, segala zenit, nadir, komet, bintang dan lain-lain. Itu untuk apa? Supaya dia bisa berbakti kepada suaminya. Itulah yang menciptakan bagaimana generasi-generasi terdahulu yang terbangun dalam sistem yang luar biasa, sistem Islam, sehingga melahirkan generasi-generasi yang juga cermat, generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang nggak goyah ketika terkena tantangan dunia. Maka kita juga bisa tahu bahwasanya ilmu pengetahuan dan agama sebenarnya berjalan beriringan. Tidak seperti orang-orang Renaissance yang membentur-benturkan agama dengan ilmu pengetahuan karena atas trauma yang terjadi dari doktrin saja. Tapi di sini kita harus tahu bahwa ilmu pengetahuan, setiap penemuan itu bisa memudahkan dan aktivitas kita mendekatkan diri pada Allah. Dan justru penemuan-penemuan seperti itulah yang akan menjadi berkah. Penemuan-penemuan akan saya bisa jadi amal jariah. Bahkan ketika kita meninggal, kita akan tetap abadi. Selama ilmunya masih dipakai, selama ilmunya masih digunakan untuk kebaikan, ya selama itu ya pahalanya akan terus naik. Beruntung apa beruntung? Beruntung. Oke, saya secara PowerPoint sudah selesai sampai situ. Ya, saya sendiri juga kalau terpakai enak juga ceritanya. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah sekali lagi itu adalah contoh di masa lalu, sudah lewat, orang-orangnya sudah meninggal. Ya, mungkin kalau sekarang yang bisa kita tahu adalah Pak Habibie yang masih hidup sampai sekarang. Dia menciptakan ilmu pesawat yang memudahkan orang-orang untuk pergi haji. Ya, tapi dia sudah tua. Dan harapannya apa? Adalah ente, ya, anak-anak UM yang belum, yang ada rezeki, ya, dititipkan Allah rezeki untuk belajar, untuk sekolah, masih mampu untuk bayar UKT, atau mungkin masih bisa mendapatkan beasiswa. Untuk apa? Untuk menjadi pengganti mereka, meneruskan perjuangan mereka, untuk memudahkan masalah-masalah umat. Jangan ketika ada masalah, misalnya apa? Contoh BBM naik, kita lakukan apa? Ya rebahan saja lah.
ngurusin Lesti, ngurusin yang sebenarnya itu tidak, justru ketika kita sibuk itu kita nggak jadi. Padahal harusnya kita pemuda yang berkesempatan untuk kuliah di UN bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi orang yang dikenal di dunia maupun di akhirat atas ilmu kita, mendapatkan amal jariah dari ilmu kita. Ya, insyaallah seperti itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Ya, semoga teman-teman ya bisa jadi punya gambaran sedikit tentang apa itu makna hidup, tentang bagaimana cara kita memandang kehidupan. Ya. Dan saya minta mungkin tugasnya itu sudah ya 1 lembar ya, fix ya. Ya, 1 lembar A4 di Word. Ya, terserah bagaimana. Tapi tambahan saljas untuk kelompok 15 itu untuk lembar 1 ya. Lembar 1. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 1 lembar itu tugasnya. Capek juga ngoreksinya. Nah, untuk lembar kedua, jadi lembar 1 itu rangkuman materi ini. Deadline-nya kapan? Sebelum kita bertemu. Ya setidaknya 3 hari dari ya. Kalau bisa 1 minggu saya takutnya ditunda-tunda ya. Kalau bisa minggu selesai. Jumat, Sabtu, Minggu udah kumpulin. Ya, maka kalau misalnya takut lupa, kerjain aja sekarang. 1 lembar terserah. Spasinya mau berapa, enternya mau berapa banyak, terserah. Yang penting lembar. Nah, lembar keduanya saya minta adalah plan hidup ente. Besok mau ngapain? 1 minggu mau ngapain? 10 tahun kemudian mau ngapain? 50 tahun kemudian mau ngapain? Nah, ini mohon catat ya. Ingat ya. Kalau besok mungkin kependekan. Ya, pekan depan mau ngapain? 1. Di lembar keduanya jawab. Misalnya pekan depan. Jadi tulisnya pekan depan. Enter bawahnya pekan depan plannya ini. Enter lagi. Bulan depan mau ngapain? Enter jawabannya di depan mau ngapain? Plannya. Enter lagi. Tahun depan. Jawab. Selanjutnya sudah lulus mau ngapain? Nah, ini jangan sampai kelewat ini yang lembar 2 nih ya, halaman 2 nih. Sudah lulus mau ngapain? Selanjutnya 10 tahun kemudian mau ngapain? Setelah jawaban yang 10 tahun kemudian, enter. Kalau sudah 10 tahun kemudian ya, kalau mau sudah mati mau dikenang sebagai apa? Ente mau nemuin apa dulu sebelum mati? Mau dikenang sebagai apa sebelum mati? Sebelum meninggal, kalau misalnya mati dirasakan sebelum meninggal ngapain? Haji, mau nikah, punya anak 11, terserah. Yang penting isi di halaman 2. Nah, yang terakhir setelah mati mau dikenang sebagai apa? Yang terakhir di halaman keduanya, apa yang ente mau rubah dari diri ente? Apa yang kamu mau rubah dari dirimu? Nah, itu soal buat halaman 2. Oke, jadi halaman 1 itu rangkuman yang tadi. Oke, mohon maaf apakah tugasnya bisa sampaikan komentar? Ya, bisa, tapi mohon ada yang bersedia mau dapatkan amal baik, ya silakan kasih tahu orang yang ini, kasih tahu orang yang tanya. Nah, ya seperti itu. Sip. Itu buat halaman 2 ya, halaman 1 rangkumannya. Seperti itu.
lain. Orang yang rangkumannya terbaik, insya Allah ada hadiah kecil-kecilan ya. Apa hadiahnya ya, insya Allah itu jadi surprise. Nah, selanjutnya sudah ini, monggo kalau ada yang kalau yang dirasa statementnya salah, kalau ada kritik masalah, kalau ada yang bisa saya jawab, kalau misalnya bisa saya jawab. Oke, tadi pertanyaannya. Oke, yang soal Nabi Sulaiman ya. Oke, sip. Boleh. Mana tadi ya? Nabi Sulaiman. Untuk panitia sekalian mungkin setelah ini bisa infokan aksennya seperti apa ya. Oke, saya jawab satu pertanyaan dulu ya, karena mungkin kasih juga banyak gitu tadi. Saya cerita tentang Mansa Musa. Terus ya, Mansa Musa adalah orang yang kaya. Bukannya Nabi Sulaiman lebih kaya. Terus ya, tapi teman-teman, selama materi saya menunjukkan Mansa Musa adalah misalnya terkenal. Karena apa? Karena kejadian tersebut. Karena kejadian yang ada ketika beliau haji dari Maroko tempat tinggalnya sampai Mekah ya. Maroko sampai Mekah. Jadi selama perjalanan itu beliau membagikan emas, unta, bangun sekolah, bangun bangunan, bangun rumah, sampai terjadi inflasi sampai 100 kali lipat lebih. Dan bahkan petanya, setiap peta dunia pada saat itu menyimpulkan ada simbol kerajaan Mansa Musa atas ya penghormatan atas kekayaannya. Terus pertanyaannya adalah, bukankah Nabi Sulaiman lebih kaya? Nabi Sulaiman punya kerajaan, kuasanya luar biasa, nggak cuma manusia, ada golongan-golongan jin, bisa bicara dengan hewan. Apakah bukannya Nabi Sulaiman dengan begitu lebih kaya? Jawabannya seperti ini. Pertama, disclaimer dulu ya. Jadi teman-teman, tadi memang saya menyebutkan Mansa Musa dan tidak membandingkan dengan Nabi Sulaiman. Jadi yang mana lebih kaya, Nabi Mansa Musa dan Nabi Sulaiman? Kalau secara harta saya nggak tahu, karena memang saya nggak membandingkan dengan itu. Tapi kalau yang tadi perbandingan Jeff Bezos, Steve Jobs, Mansa Musa jauh lebih kaya, karena dia mampu memberikan banyak emas sampai inflasinya sekali. Tapi kalau soal ilmu, ya tentu Nabi Sulaiman lebih tinggi secara wibawa dan ilmu, karena dia kuasaannya nggak cuma sebagai manusia ya. Dititipkan Allah itu jin dan juga hewan, pasukan jin dan pasukan hewan. Nah, terus kenapa kok di slide PowerPoint saya naruhnya Mansa Musa, kenapa nggak Nabi Sulaiman? Terkait sebenarnya kalau selera saya, selera tim base camp, kenapa milihnya lebih memilih Mansa Musa yang dijadikan contoh yang pertama, karena kalau misalnya kita ambil contoh Nabi Sulaiman, itu kita sudah langsung mengangguk tanya-tanya tedeng aling. Oh, Nabi pasti dapat mujizat. Dan juga posisi kita tahu biasanya Nabi Sulaiman secara apa namanya, kalau misalnya bahas secara etisnya saya menjelaskan, jadi telat dan memang
sudah menjadi simbol agama karena nabi. Tapi kalau Mansa Musa ini emang secara ini dia bukan nabi, tapi secara apa itu dia terkenal. Mansa Musa, dan secara bukti sejarah ya, karena Mansa Musa itu lebih dekat dan bukti sejarahnya itu lebih banyak. Lainnya itu masih dicari-cari. Tapi kalau Mansa Musa itu memang sudah ada, buktinya sudah jelas. Walaupun sebagai kalau kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim ya memang harus percaya biasanya Nabi Sulaiman ada. Karena begitu luar biasa pasalnya itu meliputi manusia, jin dan binatang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi insya Allah seperti itu. Jadi untuk lagi balik ke pertanyaan tadi, bukannya Nabi Sulaiman lebih kaya secara ilmu dan wibawa, jelas lebih kaya karena Nabi Sulaiman dititipkan mukjizat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita memilih Mansa Musa untuk jadikan contoh pada hari ini? Pertama karena secara bukti-bukti ya lebih mudah dicari di Google. Yang kedua, secara jarak tempo waktu kita ke zaman Nabi Sulaiman. Yang ketiga soal selera aja. Di basecamp seleranya untuk menjadikan Mansa Musa aja. Oke, misalnya seperti itu. Mas ini ada presensi nggak? Oke. Panitia bisa ya, menjelaskan soal presensi. Saya sudah presensi sebagian ya dari daftar kehadiran nama-nama. Versi Satria Primadita sudah hadir. Enggak, ini maksudnya nggak bisa on camnya rusak, error. Enggak, yang kita presentasinya ini aja, cek satu-satu di sini atau ada link yang sudah presensi masuk. Oh iya bisa mas, untuk dibuatkan Google Form seperti itu ya? Iya. Oh iya. Ya, mungkin teman-teman juga jangan lupa nanti setelah ini nanti sesi dokumentasi jangan lupa screenshot ya. Jadi biar ada buktinya lah. Jadi katanya pekan 1 mana? Ini pekan 1. Saya juga nggak dituntut sama tugas kan nantinya ya. Jadi kita insya Allah ambil yang anak-anaknya, akan susah-susah biar insya Allah seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Oke, baik dulu ya. Dimas bagaimana? Untuk pertanyaan tadi sudah terjawab ya? Jadi ya. Aman Kak, terima kasih. Aman. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ya, kalau nggak ada yang tanya mungkin saya yang tanya. Bisa anak SD takut digituin. Oke, kalau nggak ada yang tanya saya yang tanya. Kira-kira gimana? Forum malam ini sudah cukup? Oh mau tanya? Ya cukup. Ini apa? Tangan gini sudah cukup atau punya pertanyaan? Bintang 5. Oke. Baik, bintang 5 sudah cukup. Saya sudah tahu. Ya.
lah. Apalagi ente bisa planning hidup sampai mati gitu. Kalau sudah selesai dari saya, mohon izin, saya Muhammad Yusuf Effendi selaku yang dapat amanah untuk kelompok 15 undur diri pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan serahkan kembali ada Mas Dana Afif. Ini mau dilanjutkan seperti apa? Apakah nanti baru ditutup atau ada forum yang lain? Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu keluar ya. Masih ada forum, belum kita foto-foto juga soalnya. Ya Mas, izin tanya untuk tugas pertemuan 2 itu katanya ada tugas khusus Mas. Jadi harus dibagi kelompok yang sekarang kelompok 15 dipecah menjadi beberapa kelompok lagi. Insya Allah itu teknis ya, berarti bisa dibagi. Subhanallah. Dibagi di grup. Kalau misalnya mama nanti grupnya agak susah, nanti teman-teman agak bagi pertemuan kedua. Nggak susah-susah. Tanya terserah ente. Yang penting satu halaman. Tapi terserah ente. Biasanya itu aja lah. Jadi satu dibikin kopi pasti patah di play. Ya itu kembali ke tugasnya sudah. Ini kita foto dulu ya. Masuk materi satu. Saya buka dulu tab biar ketahuan Om Burhan. Jangan om. Om jangan om. Om jangan om. 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 Sama jelek dulu. Bahaya om. Subhanallah. Senyum om Burhan mematikan. Gue jadi geli anjir. Om tahu ya. Di screenshot. Ya. 1 2 3. Salah dari saya. Pokoknya kalau nanti pertemuan kedua udah jadi yang jadi korban, Buka celananya. bubar grup ini ya. Burhan pokoknya itu. Salahkan Burhan. Yang namanya Burhan. Gambarnya dikit om. Ini agak ngeri juga kan. Ya, Burhanuddin Yusuf.
apakah boleh keluar atau bagaimana? Kalau saya sudah tutup, ya silakan. Nanti linknya di grup. Burhan